Halo Sobat Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Sobat Inspiratif? Tentu saja dalam keadaan sehat ya. Ya, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang komunikasi bisnis. Materi ini sangat penting karena dalam dunia usaha, komunikasi menjadi sebuah kunci untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komunikasi bisnis. Apa sih itu komunikasi bisnis? Definisi dari komunikasi bisnis menurut Katz dari tahun 1994, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian tujuan komersial. Lain halnya, menurut Rosenblatt tahun 1982, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, opini, informasi, instruktur, baik secara personal maupun non-personal, melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi bisnis bukan hanya sekedar berbicara, tapi merupakan proses strategi untuk mencapai target dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas soal komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun yang tertulis. Dalam bisnis, efektivitas komunikasi verbal tergantung pada keterampilan menyampaikan pesan dan kemampuan mendengarkan atau membaca dengan baik tentu saja. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Contohnya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, simbol, pakaian seragam, warna, hingga intonasi suara. Dalam dunia bisnis, seringkali komunikasi nonverbal justru lebih kuat pengaruhnya daripada kata-kata. Apa sih dampak dari komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis menciptakan persepsi konsumen terhadap produk ataupun brand kita. Luar biasa sekali ya dampaknya. Bagaimana masyarakat, bagaimana calon customer itu bisa memiliki persepsi dari brand kita, bisa baik ataupun buruk. Berdasarkan signature Omnicom Research di tahun 2019, 59% konsumen tetap melakukan pembelian atau pemesanan karena sudah mengenal suatu brand. Tentu saja kita tahu ya, kalau kita datang ke sebuah warung, kita mencari pasta gigi, ada sebuah brand yang selalu disebutkan. Walaupun di warung tersebut tidak ada brand itu, tetapi yang dimaksud adalah pasta gigi. Bahkan mereka membeli produk baru karena percaya terhadap brand tersebut. Impact nyata dari komunikasi bisnis yang dilakukan secara konsisten dan strategik. Kita akan membahas selanjutnya tentang consumer behavior, perilaku konsumen. Perilaku konsumen tercipta dari komunikasi bisnis yang meliputi dua hal, yaitu emosional dan juga knowledge. Emosional berkaitan dengan perasaan konsumen terhadap sebuah brand, sedangkan knowledge berkaitan dengan pengetahuan dan informasi yang mereka miliki tentang sebuah produk. Jadi teman-teman, kalau ada sebuah brand yang bisa menciptakan perasaan yang long lasting, perasaan yang lama, maka konsumen akan lebih percaya terhadap brand tersebut. Tentu kita tahu ya, kalau di bulan Ramadan selalu bermunculan iklan-iklan yang menyampaikan tentang suasana keluarga. Entah itu dari produk makanan ataupun juga produk travel. Promo dan diskon juga menjadi sebuah bagian dari strategi komunikasi untuk mempengaruhi keputusan dari pembelian. Tentu saja diskon-diskon ini sangat menarik sekali. Dan kalau kita berbicara komunikasi
nonverbal, diskon kenapa sih selalu menggunakan warna merah? Karena warna merah itu selalu identik dengan perhatian dari konsumen. Kita akan masuk ke pembahasan loyalitas. Loyalitas konsumen atau eksternal ya didapatkan melalui jalur afeksi dan juga kognisi. Artinya, konsumen tidak hanya merasa suka secara emosional saja, tetapi juga percaya secara rasional. Tidak hanya itu, komunikasi bisnis yang baik juga menciptakan loyalitas karyawan atau internal. Karyawan juga akan merasa dihargai, dipahami, akan lebih setia dan produktif. Jadi sobat inspiratif, tidak hanya dilakukan untuk eksternal atau customer atau calon customer, tetapi komunikasi bisnis juga dilakukan untuk internal perusahaan. Dan audiensnya siapa? Tentu saja karyawan, ya. Dan komunikasi bisnis itu dilakukan di dalam institusi internal perusahaan untuk mendapatkan kesetiaan, loyalitas, serta produksi yang baik dari karyawannya. Nah, bagaimana teman-teman? Dipahami lebih mudah dengan video ini tentang komunikasi bisnis? Kita dapat simpulkan, komunikasi bisnis adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk mencapai target dari sebuah perusahaan melalui pertukaran ide, informasi, dan juga pesan. Dan komunikasi bisnis tidak hanya dilakukan untuk eksternal perusahaan, tetapi juga internal perusahaan. Sebagai sebuah tujuan untuk menjangkau loyalitas dari customer maupun dari karyawan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.